Halo Sobat Internet, masih bersama saya dengan Lazaro Cesar Armando atau yang biasa dipanggil Aro, dan bersama narasumber saya hari ini Mas Alamsyah selaku Ketua Karang Taruna di Sukahati ini. Salah sapa Sobat Internet dulu Mas. Halo semuanya. Ya, jadi sesuai pembahasan saya hari ini ya Sobat, saya ingin membahas tentang Gen Z nih Mas. Gen Z di era digitalisasi, lebih tepatnya sih perannya gitu ya. Karena kalau misalkan kita melihat nih ya kan, udah banyak nih sobat-sobat internet atau yang milenial sekarang lah ya, yang seumuran kita juga itu mempergunakan sosial media ataupun internet menurut saya dengan maksimal ya Mas ya, sampai melampaui batas. Nah, kalau menurut Mas Alam sendiri nih ya, pandangan menurut Mas Alam selaku ketua Karang Taruna yang mana isinya tuh anak muda semua ya kan, itu bagaimana Mas tanggapannya? Menurut saya sih dalam era digitalisasi ini ya, dalam penggunaan sosial media ini, ya simpelnya sih bisa dilihat dalam dua bentuk sih, kayak bentuk yang positifnya dan bentuk negatifnya gitu kan. Jadi menurut saya juga media sosial ini dalam generasi Z ini ya, atau kaum milenial ini bisa digunakan dengan sangat baik gitu, seperti kayak mencari tugas atau mencari jurnal dalam bentuk segala apapun gitu, kayak artikel, pembelajaran lah istilahnya. Oh iya, Sobat Internet perlu tahu nih, Mas Alam ini juga sambil kuliah nih. Ketua Karang Taruna kita ini sambil kuliah dia. Kuliah jurusan apa Mas kira Mas? Saya kuliah di Universitas Pakuan, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Saya nggak salah ngambil narasumber. Ya, saya nggak salah ngundang narasumber karena Mas Alam ini menurut saya mempunyai jawaban atas keresahan atau atas pertanyaan saya gitu ya Mas ya. Oke, baik lagi nih. Ke peran Gen Z di era digitalisasi ini, yang mana semuanya mudah banget buat viral, gampang banget buat viral, dan mudah juga untuk mengakses informasi yang tadi Mas Alam bilang kayak tentang jurnal atau buku-buku e-book ya, e-book, buku-buku yang ada di internet. Kalau tadi Mas Alam bilang ada bentuk positif sama negatif nih ya. Nah, pandangan negatif menurut Mas Alam tuh kayak gimana tuh Mas? Kalau dari saya sih pandangan negatifnya kayak ya istilah yang sekarang lagi ramai lah gitu, banyak juga teman-teman saya itu yang dulu kan kalau misalnya kita kalau misalnya kita berjudi itu kita harus menuju ke bandarnya dulu, bertemu dengan bandarnya, pasar taruhan. Cuman karena di dalam era digitalisasi ini ada yang namanya judi online gitu. Oh iya. Jadi banyak teman-teman saya itu yang awalnya nih dia menang banyak, cuman karena ketagihan jadinya dia istilahnya rugi lah gitu dalam ini. Itulah salah satu sisi negatifnya dari era digitalisasi ini gitu. Oh iya, judi online. Saya juga sering dengar tuh Mas, judi online. Slot. Kalau kata anak muda sekarang tuh sobat disebutnya slot. Ngeslot lah ya. Gitu biasanya Mas ya. Ngeslot, deposit, dan akhirnya dikasih plus, dikasih menang sampai akhirnya dikalahkan oleh bandar online tersebut. Itu judi online ya Mas ya? Iya. Kalau dulu kita pas kecil itu takut sama petir gitu kan. Kalau sekarang kita senang kalau ada petir. Aduh, kayak gitu dong. Tapi masih pernah judi online? Nyoba sih. Nyoba aja. Soalnya biar tahu lah, biar nggak dibegoin juga sama orang gitu. Iya benar. Karena pengalaman itu merupakan guru terbaik juga buat kita ya, pengalaman. Oke, itu sisi negatif. Kalau misalkan sisi positif tadi kan yang mempermudah pembelajaran ya Mas ya. Mempermudah pembelajaran. Nah, kalau misalkan yang Mas Alam lihat nih, kita ambil contoh sosial media itu TikTok. Menurut Mas Alam sendiri, konten creator atau konten-konten yang ada di TikTok itu baik atau tidak Mas? Ini terserah mau ngambil sudut pandang keseluruhan atau gimana, tapi menurut Mas Alam itu konten-konten yang ada di TikTok itu patut untuk ditayangkan atau enggak? Kalau menurut saya ya dalam sosial media TikTok itu ada yang namanya algoritma ya. Jadi kalau seandainya kita misalnya dari awal kita buka TikTok, terus seandainya ada content creator yang membahas tentang pelajaran dan kita like gitu, jadi isinya for your page kita itu isinya tentang pelajaran semua gitu. Jadi tergantung dari mana kita yang kita suka atau enggak gitu. Jadi lebih baiknya itu kayak kita tuh harus bijak gitu dalam meng-like suatu content creator gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat konten baik, kita like yang baik, itu akan muncul yang baik terus. Muncul yang baik terus gitu. Algoritmanya seperti itu biasanya. Berarti kalau nge-like yang joget-joget, muncul yang joget-joget. Muncul yang joget-joget terus gitu. Tapi masalah nge-like yang mana nih? Yang dua-duanya. Biar imbang ya sobat internet. Biar imbang. Harus ada hiburan dan juga pembelajaran. Iya, betul. Ini masuk akal juga nih masalah nih ya, karena namanya anak muda Mas ya. Jadi gitu sobat internet. Buat sobat internet yang mempergunakan TikTok sebagai hiburan atau sebagai edukasi juga mencari informasi,
tidak masalah untuk mencari hiburan sesekali, tapi pergunakanlah juga edukasi sebaik mungkin. Kalau Mas Alam sendiri, Mas Alam kan buat kuliah nih ya, apalagi jurusannya hukum. Mas Alam tuh biasanya kalau nyari buku itu di mana tuh Mas? Biasanya sih saya menggunakan aplikasi lagi ya di dalam internet, yaitu namanya Publish and Perish. Biasanya di situ untuk nyari jurnal atau nyari makalah-makalah yang terpercaya gitu, yang boleh digunakan dalam pembuatan makalah gitu. Jadi kan seandainya kalau misalnya kita membuat makalah, tapi kita menggunakan logika kita sendiri gitu dalam tutur bahasa katanya, itu tidak boleh gitu, karena yang boleh menggunakan tutur kata itu hanya gelar profesor gitu. Jadi yang boleh membuat makalah itu harus profesor kalau dia tidak menggunakan jurnal-jurnal yang ada gitu. Jadi seandainya kita nih belum lulus sarjana dan juga belum menjadi profesor, itu kita nggak boleh menggunakan kata-kata sendiri gitu. Oh seperti itu ya? Oh berarti Mas Alam tuh pakai aplikasi lagi? Pakai aplikasi lagi. Ya, itu cukup berguna ya sobat internet ya, karena saya sendiri sebagai mahasiswa kalau misalkan ada tugas nyari jurnal itu kadang suka bingung. Jadi emang harus nyari buku atau jurnal di internet buat bahan referensi. Iya, referensi. Oke, ini di edukasi nih. Kita berlari lagi ke negatifnya nih Mas. Peran Gen Z yang tadi saya bilang di awal nih sobat. Peran Gen Z di era digitalisasi, menurut saya perannya itu banyak banget. Saya mau ngambil contoh konten gaming. Menurut Mas Alam sendiri nih ya, ini kan rata-rata kan Gen Z ya, atau iya memang sih ada yang udah seumuran kita juga, yang milenial lah disebutnya. Itu konten gaming itu bisa naik viewersnya ketika dia merekam cara dia bermain. Menurut Mas Alam konten seperti itu kayak gimana tuh Mas? Menurut saya itu konten yang sangat baik juga ya. Jadi kita tidak boleh berpikiran seperti dulu gitu, kayak game itu hanya buang-buang waktu. Jadi kalau kita misalnya bisa serius dalam game itu, kita bisa istilahnya sebagai pro player lah ataupun sebagai content creator itu, kita bisa membuka lapangan pekerjaan lagi buat orang lain. Kayak content creator kan pasti dia butuh editor, butuh kameramen juga, butuh tim-tim yang memadai juga. Dia bisa membuka lapangan pekerjaan lagi gitu kan. Dan juga di sini seperti kayak kaum milenial gitu lah, istilahnya ada banyak pekerjaan seperti joki gitu. Jadi dia memakai akun orang yang bayar ke dia, jadi dibantuin untuk naik tingkat dalam gamenya gitu. Oh iya, jadi kita kasih akun game akun game kita ke dia, dia mainin game kita sampai level tertinggi baru nanti kita bayar ke dia gitu. Oh iya, ngerti. Itu joki, bukan joki 3-in-1 ya? Bukan. Udah nggak ada sekarang ya? Udah nggak ada. Dulu ada tuh sobat internet. Jadi buat sobat internet Gen Z nih, biasa Gen Z kurang tahu nih joki 3-in-1 ya mungkin ya. Ada joki 3-in-1 tuh di top. Oke, sobat internet, balik lagi ke Gen Z lagi. Itu konten gaming ya. Gimana kalau misalkan tentang mental health nih? Banyak banget nih Gen Z luar sana yang mengeluh tentang mental health dia, atau disebutnya tuh mental issue ya? Mental issue. Ya, oke. Itu mereka tuh ada yang suka mengeluh nih, entah di story-nya atau dia bikin konten tentang kehidupannya gitu-gitu segala macam. Tuh tanggapan Mas Alam gimana tuh kayak gitu? Kalau saya sih ada dua persepsi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya kayak teman saya membuat snapgram atau membuat video TikTok yang isinya curhatan dia, itu menurut saya satu itu dia butuh teman cerita, cuman dia nggak punya Mas. Jadi dia bisa meluapkan lewat sosial media, dan mungkin juga kalau misalnya komentarnya positif dari netizen yang ada itu bakal membangun mental dia lagi gitu kan, bisa bangun mental lagi. Cuman seandainya netizen itu tidak berkontribusi dengan baik gitu, malah membuli dia lagi, malah akan jadi bahaya Mas. Seperti banyak kasus bunuh diri karena bullying, cyberbullying gitu. Oh itu sangat berpengaruh ya? Iya. Cyberbullying itu dari komentar-komentar netizen. Komentar netizen yang istilahnya jahanam lah. Iya benar, yang nggak kenal siapa dia. Iya, nggak kenal siapa dia, terus dia kayak pakai akun fake gitu, ngebully mukanya lah atau apanya lah, parasnya semuanya dibully sama dia. Nah itu tuh Mas, menurut saya gini, ketika sobat internet atau Gen Z nih membuat konten tentang mental health mereka, keadaan mental mereka di internet, itu tuh lebih ke yang, kalau menurut saya sendiri sih negatif, karena ketika sobat internet ngalamin down mental itu, lebih baik cerita ke orang yang berpengalaman gak sih Mas? Ya seperti kayak saya bilang, mungkin dia itu nggak punya teman cerita, nggak punya tempat cerita untuk mencurahkan harinya dia gitu, jadi dia melimpahkanlah ke sosial media gitu. Benar. Dan kalau misalnya seandainya persepsi yang satunya lagi tuh bisa dibilang kayak pansos lah istilahnya. Oh pansos. Iya, jadi kayak
kasihan ya dia hidupnya gini, kita jadi bantu dia. Jadi banyak yang salah gunakan gitu mas. Biar dapat belas kasihan ya. ya. Biar dapat belas kasihan. Oke. Tapi buat sobat internet harus tahu, udah banyak banget sekarang nih konsul gratis di internet ya mas ya. Banyak banget konten creator yang misalnya kayak lulusan psikologi ataupun lulusan ilmu komunikasi itu yang bisa membantu gitu. Kayak bisa kita komen ke aku ini gini. Konten creator itu akan membahas dalam bentuk video, dia bakal jelasin kayak kamu harusnya kayak gini gitu. Iya, dan buat sobat internet juga nggak harus komen pakai nama asli, itu bisa banget pakai akun fake ya. Iya, bisa. Dan si konten creator itu akan membalas komentar sobat internet nih, komentar Gen Z. Karena ada juga kan yang buka praktek gratis mas secara online. Iya, ada juga. Itu banyak banget tuh. Jadi sobat internet harus cari itu daripada ya, ini menurut saya lagi, daripada mempublish hal tersebut ke dalam internet atau ke Instastory, ke sosial media sobat, mendingan langsung dikonsulin aja ya mas. Soalnya menurut saya juga misalnya seandainya kita mencurahkan hari kita dalam sosial media itu, seandainya nanti kita sudah menjadi sesuatu orang yang berpengaruh, jejak internet itu nggak akan hilang mas. Iya benar. Jadi pasti aja ada akan netizen yang membahas apa yang Anda curahkan dahulu gitu. Jejak internet itu sangat berbahaya. Jejak digital biasanya. Iya, jejak digital. Itu benar tuh. Emang parah banget ya mas ya. Benar-benar separah itu. Nah, pengen ini deh dari Mas Alam nih, gimana sih buat Gen Z nih di era digitalisasi ini dalam menghadapi mental health dulu deh. Mental issue-nya itu gimana tuh mas? Kalau menurut saya sih ya, dalam Karang Taruna saya itu ada yang namanya sesi keterbukaan antara anggota gitu. Jadi seandainya misalnya ada masalah internal ataupun masalah pribadi gitu, bisa dicurahkan dalam Karang Taruna gitu. Jadi dalam anggota yang lain itu bisa memberikan saran ataupun juga bisa membantu temannya gitu. Jadi yang saya ingin berikan kepada Gen Z ini, jangan menjadi orang yang introvert gitu, istilahnya introvert ya kalau sekarang. Iya, introvert. Kalian tuh harus bisa mempunyai orang yang terpercaya, orang yang bisa membangun kalian, orang yang bisa membantu kalian dalam keadaan sulit gitu. Kalian tuh sangat butuh orang-orang yang seperti itu. Iya benar. Apa sih kata-kata sahabat ya? Sahabat lah istilahnya. Bestie. Ya mas sekarang tuh bestie ya sobat. Bestie satu orang itu berguna banget ya sobat. Dan itu harus banget dipergunakan. Oke, kalau Mas Alam sendiri nih, pernah curhat-curhat kayak gitu di internet? Kalau curhat sih nggak pernah ya. Jadi paling kayak cuman ngelihat konten-konten creator yang curhatan itu sama kayak saya gitu mas. Oh ya, jadi ngerasa relate. Relate gitu. Ngerasa cocok. Ya saya juga pernah gitu, dan itu membantu banget tuh sobat. Makanya sekali lagi saya juga bilang coba deh pergunakan sosial media dengan baik. Terus cari-cari nih apa yang sobat internet butuhin. Terakhir, sebenarnya nggak terakhir juga, tapi Mas Alam kasih deh statement yang benar-benar bisa ngebangun nih Gen Z di era digitalisasi ini. Apa-apa gampang banget viral, semuanya mudah dicari, mudah diakses. Itu kasih aja deh amanat. Kalau amanat saya buat anak-anak Gen Z ya, kalau milenial juga ini, dalam penggunaan sosial media ini kalian harus belajar lebih giat lagi dalam penggunaan sosial media, dalam hal-hal yang baiknya juga gitu kan. Soalnya kalian itu akan memimpin kita semua di masa depan gitu. Kalian juga bakal sangat berpengaruh di masa depan karena kalian akan lebih mengerti teknologi yang ada gitu. Iya. Seandainya ada teknologi baru, kami udah pada tua, kalian semua udah pada bisa gitu menjalankan teknologinya. Jadi sarannya itu penggunaan sosial media harus lebih baik lagi lah gitu, lebih bijak, dan jangan juga terjerumus ke dalam hal negatif dalam era digitalisasi ini gitu. Oke, itu buat sobat internet ya, sobat internet yang Gen Z ya, khususnya Gen Z. Tadi kan kita ngebahas Gen Z mulu nih. Kalau misalkan dari pihak media sosialnya nih, menurut Mas Alam, itu kan pasti ada filtering ya, ada proses penyaringan dari konten-konten yang ada nih. Ini menurut Mas Alam gimana sih, kayak ini harusnya nih pihak dari Instagram atau Facebook deh, harusnya bisa nih menyaring hal seperti ini agar tidak ditampilkan di beranda saya. Itu gimana tuh mas? Baik lagi sih ya, kayak dari TikTok ya, ada yang namanya algoritma gitu. Misalnya kayak contohnya server luar itu, server Amerika misalnya, ada foto cewek yang rada terbuka gitu, dan like-nya itu banyak banget gitu. Itu mereka tuh akan menyebarluaskan lagi konten-konten seperti itu ke negara-negara lain gitu. Soalnya di hitungannya viral lah, kemana-mana tuh pasti bakal ada, mau kamu kemana juga pasti bakal ada gitu. Iya. Nah jadi yang saya seperti tadi awal saya bilang, seandainya ada konten negatif, usahakan jangan di like gitu, karena akan menyebarluaskan lagi gitu. Oh iya. Ada yang namanya algoritma soalnya.
Iya, jadi ketika ada konten yang viral di negara luar, negara tersebut memperluas lagi. Ya. Jadi masuk ke Indonesia. Dan berakibat sebenarnya nggak buruk, tapi ada buruknya juga ke sobat internet nih, ke sobat Gen Z. Oke, jadi gimana caranya buat mempergunakan sosial media dengan baik itu sobat harus banget nih tahu konten apa yang pantas buat sobat lihat. Dan tahu banget nih cara mempergunakan internet dengan baik, dengan edukasi ya Mas Antonio. Buat kuliah apalagi pasti sobat Gen Z udah pada kuliah kan sekarang. Kayak SMA sampai kuliah lah mereka sekarang. SMA sampai kuliah, maba mahasiswa baru. Biasanya mahasiswa baru tuh dapat tugas-tugas makalah mulu tuh Mas ya. Pasti tugas makalah, nyari jurnal, nyari buku-buku internet itu pasti butuh banget. Dan sobat internet harus mempergunakan kemudahan atau akses yang sekarang dapat diakses di mana-mana Mas ya. Iya, soalnya kalau misalnya kayak zaman dahulu tuh misalnya seandainya kita ada tugas makalah ataupun tugas mencari jurnal itu kita harus ke perpustakaan terlebih dahulu ataupun kita harus bertemu dengan dosen yang meminta pendapatnya buku apa aja yang perlu kita cari. Dalam era digitalisasi sekarang itu lebih mudah gitu. Kita bisa mencari dalam via Google Scholar, via aplikasi ketiga, banyak juga gitu. Dan juga banyak content creator yang memberikan edukasi tentang jurnal-jurnal yang terpercaya gitu. Iya benar-benar yang tadi kita masalah bilang kan publish apa itu saya lupa. Publish apa namanya? Publish and Paris. Oke, itu boleh. Ini bukan endorse tapi emang masalah mempergunakan itu ya. Jadi buat sobat internet, pergunakan sosial media dengan baik, pergunakan internet dengan baik. So jangan kemana-mana, stay tune.